Shoot them, Ramis. Have it your way, man. Because they're gonna get him out of here. You're back in your cell right now. Guard! Turn here, open up! Fuck! Guard! Don't move! He's burning! Let's fucking get him out. He's fucking... Halo sobat semua, selamat datang kembali bersama saya Michael. Film yang akan saya angkat kali ini adalah film aksi thriller tentang perjalanan sebuah mobil tahanan yang akan memindahkan beberapa orang napi, namun dalam perjalanannya diganggu oleh seseorang bukan untuk menyelamatkan salah seorang tahanan, melainkan ingin menyelesaikan sebuah persoalan yang belum selesai atas nama keadilan. Tapi sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa di subscribe channel saya ini ya, jika alur cerita yang saya bawakan nanti cukup membuatmu terhibur. Film Spanyol rilisan Netflix yang dibintangi oleh Javier Gutierrez ini berjudul Pada scene awal, kita akan disuguhi sebuah adegan seorang dengan jubah tertutup sedang menginterogasi seorang pemuda dengan kekerasan dalam guyuran hujan. Chino, nama pemuda itu, terlihat sudah sangat tak berdaya. Tidak mendapat jawaban yang diinginkan, Chino diseret pada sebuah lubang yang sengaja digali lalu dikubur hidup-hidup. Scene selanjutnya berpindah pada sosok seorang polisi yang bernama Martin Salas. Setelah mengantarkan anak dan istrinya, Martin langsung menuju ke kantor polisi untuk melaksanakan tugas pertamanya. Mungkin bisa dibilang sial bagi Martin, karena tugas perdananya setelah dipindahkan divisi adalah memindahkan para tahanan ke penjara Cuanca, dan sebagian adalah penjahat kelas kakap. Martin ditemani oleh rekannya yang sudah pengalaman, Montesinos namanya. Saat malam hari, keduanya segera meluncur ke lapas yang dimaksud, mengikuti jadwalnya. Para napi diperiksa satu persatu dengan teliti sebelum dinaikkan ke mobil tahanan. Montesinos nampak terpancing ketika Nano, seorang pemuda tahanan di situ, mengucapkan kata-kata yang membuatnya emosi. Dan Martin memperingatkannya agar tetap tenang. Satu persatu para napi yang berjumlah 6 orang itu dimasukkan ke selnya masing-masing yang ada pada mobil tahanan tersebut sesuai dengan protokol yang ada. Mobil tahanan yang dikemudikan Martin itu pun mulai bergerak menembus hawa dingin dengan dikawal oleh sebuah mobil polisi yang ada di depannya. Montesinos sendiri bertugas menjaga para napi yang ada di dalam. Walau hanya mengawal 6 orang napi, namun mulut mereka yang bawel cukup mengganggu Montesinos yang menjaganya. Satu ketika Ramis meminta diri untuk ke toilet. Awalnya Montesinos keberatan, namun bau ketut Ramis akhirnya meloloskannya juga. Saat di dalam toilet, Ramis merakit sebuah kunci. Sebuah planning untuk kabur sedang dirancangnya. Karena merasa terlalu lama, Montesinos menyuruhnya untuk segera buru-buru. Ramis pun kembali ke selnya. Sementara itu, kabut dingin malam mulai menutupi pandangan Martin hingga dia kehilangan mobil polisi pemandunya. Mobil polisi itu tidak terlihat lagi di depannya. Untuk meminta mereka melambatkan laju mobilnya, Martin kemudian coba menghubunginya. Namun gagal, tidak ada yang merespon. Tak berapa lama, mobil van besar itu menginjak ranjau paku yang ditebar seseorang, menyebabkan mobil tahanan itu terhenti paksa. Martin berusaha tenang sementara para tahanan mempertanyakan apa yang terjadi. Montesinos lalu keluar untuk memeriksanya. Dengan waspada, dia berjalan pelan pada sebuah cahaya yang sama-sama terlihat di antara pepohonan yang tertutup kabut. Selang beberapa lama, Montesinos tak kunjung kembali. Martin pun mulai khawatir. Dia lalu menyusul mencari Montesinos, dan benar saja, partnernya itu sudah terkapar dengan beberapa luka tembak di tubuhnya. Martin tiba-tiba ditembaki seseorang dari jarak jauh. Dia pun segera menghindar.
Di tempat itu Martin juga mendapati mobil polisi tadi dengan 2 anggotanya yang sudah tak bernyawa. Panik ditembaki terus-menerus, Martin lalu berlari kembali ke mobil tahanan dan berupaya mencari bantuan. Tembakan dari orang misterius terus dilakukan. Kaca mobil yang anti peluru akhirnya bobol juga pada tembakan yang kesekian. Martin pun mengunci diri di dalam van tahanan sambil mengobati kakinya yang sempat tertembak. Dia mencurigai Romano adalah dalang dari semua ini. Namun dia mengingatkannya bahwa mereka tidak akan berhasil karena mobil tersebut terbuat dari baja. Ramis yang sebelumnya telah berhasil membuka pintu selnya saat Montesinos pergi tadi, menyerang Martin saat dia lengah. Duel keduanya terhenti saat Martin menodongkan pistol padanya. Saat Martin menyuruhnya untuk kembali ke selnya, Pardo si kakek tua berteriak-teriak minta tolong karena selnya mulai terbakar disebabkan ada yang menyiram bensin dari luar. Awalnya Martin enggan untuk menolongnya. Namun saat Ray juga mengalami hal yang sama, Martin segera mengambil alat pemadam untuk mematikan apinya. Namun terlambat untuk si kakek yang harus meregang nyawa mati dengan luka bakar. Semua pintu sel kini telah terbuka. Kala jumlah, Martin tetap menolak saat para tahanan memaksanya untuk memberikan kunci van untuk keluar. Sebuah hal tak terduga terjadi ketika kunci itu terjatuh di lantai dan Romano mengambilnya. Tiba-tiba Nano mengambil apar tadi dan memukulnya bertubi-tubi ke kepala Romano hingga membuatnya tewas seketika. Nano tampak sangat ketakutan dan tidak ingin ada seorang pun membuka pintu itu. Ternyata orang misterius itu bukanlah kawan Romano yang ingin membebaskannya, melainkan seseorang yang ingin membalas dendam pada Nano. Karena bingung harus bagaimana, kunci tersebut lantas ditelan Nano dengan cepat. Ramis dengan 2 tahanan lain mulai bingung dengan situasi yang terjadi, karena si pria misterius menginginkan Nano dalam keadaan hidup. Namun dia berjanji tidak akan mengganggu yang lain. Hanya Nano yang dia butuhkan. Nano sendiri mengaku tidak tahu apa yang diinginkan orang tersebut padanya. Nano dan Martin lalu dimasukkan pada sel yang sama. Miguel demikian nama orang misterius tadi, dan dia adalah orang yang sama pada awal scene tadi yang mengubur Chino hidup-hidup. Dari perawakannya, Miguel terlihat seperti seorang bapak tua yang baik, namun beban hidup yang dipikulnya sangat besar. Setelah memperbaiki ban van yang pecah, Miguel lalu membawa pergi mobil itu, meninggalkan tempat di mana Montesinos masih terkapar di sana. Dan siapa sangka, dia ternyata masih hidup. Sementara itu, Ramis dan yang lain yang sudah sangat kedinginan karena mesin penghangat sudah dimatikan oleh Miguel, berupaya mencari jalan untuk dapat keluar dari mobil tahanan. Ray mendapat tugas untuk mencoba membuka bot-bot yang ada pada bagian bawah mobil. Montesinos yang mendapat mobil Miguel segera menyusul mobil tahanan dan berupaya menghentikannya. Tapi Miguel tidak menyerah. Senggol-senggolan mobil terjadi di tengah kegelapan malam. Dan akhirnya, mobil Montesinos menabrak pohon dan membuatnya tewas. Saat mobil van tiba-tiba dihentikan Miguel, Ray juga tewas setelah kepalanya mendarat kencang pada baut-baut mobil yang ada. Setelah mengecek kondisi Montesinos, Miguel kembali melanjutkan perjalanannya. Saat pagi mulai menjelang, Miguel mengabarkan kepada mereka bahwa waktunya sudah habis. Panik dan cemas melanda semua yang terkurung di dalam van, menunggu hal apa yang akan diperbuat Miguel. Mobil van lalu dibawa ke tengah danau besar yang sudah membeku. Miguel lalu menembak es yang ada di sekitar bola mobil, sehingga berat mobil mulai menghancurkan es yang menahannya. Dan perlahan demi perlahan, mobil tersebut mulai masuk ke air. Ramis dan yang lain mulai panik dan kocar-kacir ketika air yang super dingin mulai masuk ke dalam mobil dengan cepat. Martin meminta Ramis untuk membukakan pintu selnya
dan dia meyakinkannya bahwa dia tahu jalan keluar dari mobil tersebut. Gollum yang sempat membantu mengambilkan kunci sel yang jatuh tenggelam akhirnya harus tewas setelah tidak dapat menahan hawa dingin dari air itu. Nano, Martin, dan Ramis pun akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil lewat atap van dan berenang hingga ke permukaan es. Nano meninggalkan keduanya. Sementara Ramis berusaha menolong Martin yang juga nyaris mati kedinginan. Tentu saja Martin menyampaikan rasa terima kasihnya, dan mereka pun berpisah. Di sisi lain, Miguel yang menyadari bahwa Nano masih hidup lalu memburunya. Dengan menggunakan senjata sniper, dia berupaya melumpuhkan Nano pada sebuah puing-puing bangunan tua yang ada di tempat itu. Martin yang mendengar dan mengetahui posisi Miguel berada, berusaha mendekatinya dan memintanya untuk menghentikan aksinya. Di sini terungkap bahwa Nano terlibat pada pembunuhan dan pemerkosaan brutal putri kesayangannya Miguel yang baru 13 tahun yang dilakukan beberapa pemuda. Mengingat Nano berperilaku cukup santun selama menjadi tahanan dengan kasus yang ringan, Martin sulit mempercayai ucapan Miguel. Dia beranggapan bisa saja Miguel salah dan Nano tidak terlibat di dalamnya. Miguel yang tetap ngotot memicu perkelahian keduanya. Mendapat kesempatan, Miguel meninggalkan tempat itu dan memburu Nano. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya didapat juga. Miguel berhasil menangkap Nano dan menghajarnya habis-habisan. Dia terus meminta pemuda itu menunjukkan di mana mayat putrinya mereka sembunyikan. Martin yang mendapati aksi Miguel yang terus mengajar Nano lantas menodongkan senjatanya dan meminta Miguel berhenti karena bisa menyebabkan Nano tewas. Nano pun menghantamkan sebuah batu ke wajah Miguel. Bersama dengan itu, sebuah helikopter polisi sudah ada di atas mereka dan mengawasi. Nano terlihat puas bahwa dia bisa selamat dari tangan Miguel dan mulai memaki orang tua itu. Dia bangga bisa terus menyimpan rahasia di mana mayat putri Miguel itu mereka simpan. Raut Miguel tampak sedih karena tidak berhasil memenuhi janjinya pada istrinya. Melihat sikap Nano yang kontras dengan sebelumnya dan ketulusan Miguel saat menceritakan kisah kelam putrinya, Martin lantas menodongkan senjatanya ke kepala Nano dan menyuruhnya dengan keras mengatakan lokasi mayat gadis itu mereka simpan. Karena Nano tak kunjung menjawab, dia lantas menembak telapak tangan Nano dari dekat hingga pecah sebagai tanda keseriusan ancamannya. Pemuda itu auto membeberkan lokasinya sambil meringis kesakitan. Mendengarnya, Miguel menangis haru dan beberapa polisi bersenjata mulai memadati tempat itu. Martin pun cukup puas ketika dia berhasil mengambil sebuah tindakan dengan mengikuti hati nuraninya, dan akhirnya keadilan setidaknya bisa sedikit diperoleh oleh Miguel. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia nonton alur ceritanya hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan dukungannya dengan subscribe channel saya ini ya. Sampai ketemu lagi pada alur cerita yang lain dan salam sukses selalu.